Selamat sore semuanya, ketemu lagi di channel yang tidak jelas ini. Oke, kali ini aku mau cerita pengalaman tentang belanja ya di online shopping yang dari luar negeri. Nanti sekalian buat teman-teman yang masih ragu belanja di luar negeri kayak apa sistemnya, kita kupas bareng-bareng ya dari A sampai Z, semua ada di sini deh. Oke, jadi awalnya tuh mau beli ini HP aku nih. Ini udah bongkarannya ya. Ini HP Blackview BV9000F Pro. Jadi ini sebenarnya HP budget phone ya, kalau kategorinya tuh HP yang tahan banting, tahan air, tahan debu, tahan apapun lah. Cuman ya setelah pemakaian 2,5 tahun dibanting sama anak-anak ya, jadinya ya hancur lebur. Oke, jadi di sini aku beli displaynya sama back covernya sekalian di online shopping. Jadi ini kurang lebih alur perjalanan kalau kita beli barang dari luar negeri. Oke, kita mulai order dari aplikasi. Ini misalkan ya pakai aplikasi AliExpress, lalu kita place order. Berikutnya barang itu akan seperti biasa ya, mekanisme pada umumnya, sama penjual akan diteruskan ke gudangnya mereka untuk diproses, cek stok barang, pengiriman dan packing dan pengiriman. Lalu barang itu akan dikirim via pesawat ya pastinya, lewat ekspedisinya mereka yang ada di negara asalnya. Lalu itu akan sampai juga di bandara kita ya, di airport Indonesia. Dari airport barang itu akan langsung dibawa ke warehouse. Ini gudang siapa? Ini adalah gudang lokal ekspedisi kita. Jadi kalau misalkan kita tuh pakai free ongkir biasanya ya, kalau dari AliExpress itu, kalau kita pakai free ongkir yang dari dia, itu akan kerjasamanya sama Pos Indonesia sebagai lokal ekspedisi. Tapi kalau kalian mau bayar sedikit dan itu biasanya lebih cepat, kayak misalkan ekspedisi yang worldwide gitu ya, kayak DHL atau FedEx gitu. Nah, itu akan di gudangnya DHL atau FedEx yang ada di Indonesia ya, nggak lewat Pos Indonesia. Jadi di sini itu nantinya custom clearance akan berlangsung di gudangnya Pos Indonesia, karena Bea Cukai itu nggak punya gudang, jadi pasti ada di gudang kurir lokal kita. Jadi tim Bea Cukai akan datang di sini ngecek barang yang kita beli itu, mulai dari resinya, lalu X-ray scan, terus menghitung ya nilai pajak yang harus kita bayar untuk menembus barang itu. Lalu barang itu setelah selesai, tim Bea Cukai menerbitkan nilai pajaknya, diinformasikan ke Pos Indonesia dalam hal ini ya contohnya, dan akan dikirim ke kita barangnya. Kurir itu akan membawa nota yang isinya pajak dan ongkir yang harus kita bayar. Sampailah ke rumah kita. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian browsing ya di Google gitu, online shopping ada di luar negeri itu macam-macam, banyak banget variannya. Seperti halnya di Indonesia yang ada banyak, mulai dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain ya. Kalau di luar negeri itu juga ada variannya banyak banget, mulai dari eBay, Amazon, terus AliExpress, Banggood, sampai kalau kalian fansnya Barcelona, sponsornya itu loh, Rakuten, itu juga online shopping dari Korea kalau nggak salah. Oke, kali ini aku pakai AliExpress karena itu lumayan banyak yang pakai dan reviewnya cukup bagus. Oke, ini kalau ini aku pakai yang versi web ya, biar gampang kalian recordingnya di pakai versi web. Kemudian kita ketik aja sampai Google atau AliExpress.com dan dia akan mengeluarkan seperti ini. Jadi kan kita nyari apa aja ya, kita kontrol di sini ada cita-cita yang mau dibeli tapi misalkan kayak
Pro, ini salah satu handphone terbaru. Jadi ini ya, harganya juga bervariasi, ada toko officialnya, ada yang non official. Jadi yang mungkin kalian perlu perhatiin benar-benar ya kalau seperti nanti. Nah ini ratingnya, ratingnya di sini. Dan semakin banyak dia jualan dan yang bagus dan ada ratingnya, berarti itu mungkin prospek lah ya, bisa kita percaya. Oke, taruhlah kita sekarang ini aja ya, kita kalau kita klik akan keluar seperti ini. Harganya juga bervariasi karena dia tuh ada paket-paketnya ya misalkan ya. Oke, ini contoh aja ya, kita misalkan ini variannya kita coba beli. Missing information, apa nih missing information? Oh, kirim dari mana? Karena udah sign out, kalau kita sign in lagi. Suara. Oke, kita klik. Ya ini kita bisa masukin alamat kita ya, alamat seperti biasa aja, nggak ada masalah. Kemudian lengkap sama kode posnya, terus bayar ini juga bermacam-macam. Ini kalau kita show all payment ya, ini bisa transfer bank belum juga sih. Ini biar gampang sih pakai kartu kredit, tapi mungkin yang lain bisa juga. Ada virtual account juga, mungkin lebih simpel kali ya buat yang teman-teman yang pakai debit. Oke, tinggal klik order, ininya segitu. Tapi sebelum order jangan lupa kalian juga harus chatting sama penjualnya ya, chatting mastiin stoknya ada apa enggak. Terus kita juga bisa ngukur tuh responnya penjualnya kayak apa. Kalau dia responnya baik, gampang ngomongnya gitu ya, dan tentunya ngomongnya bahasa Inggris ya. Biasanya yang jual di sini memang orang Cina, tapi akan di auto translate sama AliExpressnya. Jadi kita bisa tahu lah respon penjual kayak apa. Dan liatin bintang di tokonya sama review orang yang sudah beli. Rata-rata orang pada ninggalin review bagus-bagus sih, dan yang nggak bagus juga kelihatan di situ kok. Oke, setelah klik order nanti akan diproses. Gitu aja kali yang ada di online shopnya. Nanti kita lanjutin next step. Oke, setelah kalian place order, jadi yang bisa dilakukan emang cuma nunggu. Tapi sembari menunggu kalian bisa ya iseng-iseng lah di chat ke status pembelian kita. Itu caranya ada di sini. Jadi kita lihat di sini ya, di account order di handphone juga sama kok kurang lebih, yang beda tampilan aja. Oke, kita akan lihat order kita muncul di sini. Kita bisa cek di check order. Ini karena ordernya udah finish ya, jadi mungkin seharusnya akan finish. Nah, kalian akan lihat statusnya kayak gini nih. Dari bawah nih, kapan si packingnya itu dibungkus lalu dikirim ke ekspedisi yang di sananya gitu ya, karena ini dari Cina, ini di Cina. Lalu kapan dia dikirim lewat pesawat, terus dan dia tuh kadang transit juga ya, mungkin bisa transit di Singapura atau di mana gitu ya, terus sampai dia ada di Indonesia gitu. Ketika sampai di Indonesia, proses custom clearance itu akan berjalan ya, dimana kita harus membayar pajak biaya masuk dulu sebelum barangnya dikirim. Oke, ini bisa dicek tiap hari lah ya. Barang yang dikirim kemarin itu sampai dalam 10 hari, jadi dalam 2 hari udah ada progres. Sebenarnya ini dari satu lagi T14 ini kayaknya belum bergerak nih dari Cina, mungkin karena murah kali dia. Statusnya dia masih departed country of origin, belum berangkat dari negaranya ya. Ini udah sama sih, barang 10 hari belum ada pergerakan. Jadi mungkin bisa jadi ada delay kayak gitu kalau barangnya itu beda value lah ya. Kalian yang pengen tahu detailnya tentang rules bea cukai ya, biaya cukai itu punya
info yang cukup informatif nih di Instagramnya dia, di Bravo Bea Cukai. Waktu itu pas sempat chatting di websitenya dikasih link Instagram ini. Ini sebenarnya lumayan informatif nih kalau kita lihat. Nih, jadi kalau peraturan tahun 2021 ini ya, barang senilai di atas $3 aja udah termasuk barang kena pajak. Jadi di sini kita lihat kalau dia itu sampai dengan $3 dia kena PPN 10%. Kalau $3 sampai 1.500 dia 10% plus bea masuk ini 7,5%, jadi kurang lebih totalnya 17,5%. Kalau dia mahal di atas 1.500, nah dia akan ikut peraturan yang lain nih. Di sini juga ada simulasinya nih, kalau kita beli barang harganya segini berapa, kira-kira kita akan kena pajak berapa gitu. Nah, ini juga yang jadi dasar kita buat perkiraan kalau mau beli barang ya, harganya berapa, kira-kira kena pajak berapa nih, sanggup nggak nih kita nembusnya gitu. Ini ada simulasinya lumayan lengkap nih kalau teman-teman mau memperhatikan ya, dan belajar menghitung-hitung, dan ternyata itu akurat sih dengan barang yang terima tuh pajaknya sama dengan yang dihitung dengan cara ini. Nah, kalau masih kurang jelas, dia di websitenya Bea Cukai itu juga dia bisa kita chatting sama operator. Oke, kalau barang kalian sudah sampai di Indonesia, kalian bisa ngecek di Bea Cukai ya. Ini websitenya beacukai.co.id. Jadi kalian bisa chatting di sini juga sama operator, atau kalian bisa langsung ke bawah ya buat ngecek tracking barang kalian yang ada di mana nih. Buat konfirmasi aja udah di Indonesia beneran atau belum. Jadi kalau kita klik di sini kita bisa masukkan nomor resi. Ini yang kita dapat dari aplikasinya ya, dari AliExpress-nya. Resinya kita paste di sini. Lalu kita masukkan semacam security code yang ada di sini. Tinggal klik submit aja, nanti akan keluar seperti ini nih. Nah, jadi kita lihat ini ada pos Indonesia yang muncul di sini ya, seperti dugaan awal. Lalu kalau kita lihat klik di detailnya, ini akan keluar lebih detail lagi nih. Ini kita lihat di sini itu adalah manifest barangnya $9,73, itu adalah barang yang kena pajak. Jadi kalau dihitung itu pajaknya akan jadi 26.000 ya, gabungan antara biaya masuk dan pajak pertambahan nilai 15.000. Ini nanti juga akan harus ditambah sama ongkir lagi nih. Oke, ini kita lihat trackingnya. Saat ini barangnya sudah keluar dari gudang ya, ini berarti gudangnya PT Pos. Jadi kalau kita lihat dari awal, ini dokumennya dari Bea Cukai, lalu divalidasi by system, lalu ada perhitungan pemindaian X-ray dan perhitungan manifest untuk menghitung pajaknya. Manifest itu slip ininya ya, struknya yang bersama barangnya. Lalu itu pajaknya dihitung di situ. Jadi tim Bea Cukai datang ke gudangnya Pos Indonesia dan menghitung sampai seperti itu. Oke, itu yang ada di websitenya Bea Cukai. Jadi kalau tadi kalian di menu sebelumnya ada kayak pendaftaran email. Jadi kalau kalian beli HP dari luar, pendaftaran email yang ada di situ tuh itu buat HP yang dibawa. Jadi kayak kita main keluar negeri, naik pesawat, bawa handphone gitu ya, kita daftarin di situ. Tapi kalau kalian beli barang online, HP gitu ya, bukan pakai menu itu. Jadi nanti udah dijelasin. Oke, selain kalian ngecek dari Bea Cukai, kalian juga bisa ngecek ke Pos Indonesia ya, karena tadi udah dapat konfirmasi dari Bea Cukai bahwa kurirnya adalah Pos Indonesia. Kalian bisa cek ke websitenya ini di posindonesia.co.id. Kalian bisa chatting nih sama operator juga di sini. Ternyata sangat membantu banget nih guys. Jadi di situ ada menu lacak kiriman, kita masukkan nomor resi, dan dalam sekejap itu langsung bisa dibantu ya. Tadi awalnya sempat nggak ketemu, lalu akhirnya ke kontak kami. Nah di situ ya menunya kontak kami, lalu dia menjelaskan ini kayaknya bot ya. Terus ini aku pilih pengaduan, lalu baru ditanyain tuh data diri, nomor handphone segala macam ya.
Nah baru si customer service-nya ini akan jadi orang nih habis ini ya. Oke, di sini kita lihat, lalu ini langsung bilang mau tracking gitu ya. Nah nanti akan diminta juga nomor resi. Ini dia bilangnya nomor barcode kiriman ya, itu nomor resi. Oke, setelah itu dia akan masukkan ke sistem dan dalam sekejap sudah ada informasi yang membantu kita, barangnya sudah di mana dan pajaknya sekali lagi dikonfirmasi besarnya berapa. Nah ternyata kalau dari sini udah deket banget nih, jadi kita bisa langsung siap-siap kalau nanti Pak Posnya datang kita harus nyiapin uang berapa, gitulah kurang lebih. Oke, kita sekarang ini baru terima paketnya nih. Ini barang yang dibeli dari AliExpress. Kayaknya dikirimnya dari Cina sebenarnya, cuman ini kalau lihat dari terakhirnya dikirim dari Singapura ya. Ini mungkin tempat transit terakhir. Terus kalau lihat dari manifestnya ini semoga kelihatan agak samar-samar. Ya ini harganya $13 ya di sini yang tergantung di manifest. $13 itu kalau kita kalikan tahun 17,5% kurang lebih dapatnya ini itu. Ini kita bayar sama biaya kurir, maka posnya nganterin ke rumah kita, jadi 36.000 yang kita bayar langsung di kurirnya. Jadi kapan kalian beli barang dari luar negeri itu, kalau misalkan kalian pakai kurirnya itu yang free delivery dari online shopnya, biasanya kita nyampe jadi diantarin sama Pak Pos luar pos Indonesia. Nanti biayanya langsung di kurirnya. Kalau kalian milih ekspedisinya yang internasional kayak misalnya DHL atau FedEx, itu ya tetap aja sih biayanya akan kita bayar ke kurirnya langsung. Oke, kita sekalian buka ya di sini, semoga sampai dengan selamat. Packingnya sini standar bubble wrap yang nempel di plastiknya. Ini dia udah ada agak bekas kebuka, yang nggak tahu ini emang kebuka karena pengiriman atau dibuka di bea cukai, kita nggak tahu. Tapi kalau lihat dari morfologi si bubble ini, dia kalau dibuka kan dia pasti sobek. Jadi kayaknya ini memang nggak sengaja kebuka pas selama delivery, soalnya di sini masih rapat. Oke, ternyata dimasukin lagi di styrofoam. Ini lumayan oke ya. Styrofoamnya masih oke banget, masih bagus. Ini bonus toolkit buat masang LCD display. Jadi ini karena HP-nya tuh merek yang apa ya, yang memang bikinnya HP bikinan Taiwan sebenarnya. Cuman nggak banyak yang pakai biasanya, jadi ini belinya memang harus dari luar. Ini dapat bonus toolkit, ini bagus banget, mantap. Oke, kita buka. Nah, ini tuh namanya baterai cover. Baterai cover itu ya emang sama bodinya sih. Ini tinggal pasang aja, plug and play, harusnya sih gampang ya. Nah ini LCD-nya nih, ini kita harus tes nih beneran oke apa enggak. Ini khusus buat kalian juga yang pakai Blackview BV9000F Pro ini. Jadi dia itu ini tuh tipe LCD-nya ada dua. Ada LCD yang buat Full HD, FHD atau seri HD aja. Ini sih yang FHD ya. Tapi kata sellernya itu apapun LCD-nya itu bisa dipakai, yang penting software-nya bisa diupdate. Sellernya juga ngasih software di link yang bisa di-download, jadi in case ini nggak bisa pakai software yang kondisinya sih oke ya. Kalau dari packing kita buka ini. Barangnya sih looks oke. Semoga nanti bisa dipasang buat gantiin LCD HP yang pecah. Nggak ada cacat selama pengiriman.
Oke, ini udah selesai caranya. Oke, nanti videonya bisa buat pemasaran. Setelah semua proses yang panjang itu, apa nih yang bisa kita simpulkan ya? Coba aku summarize kan. Jadi yang pertama, online shop itu atau marketplace lokal dan luar negeri itu sebenarnya sama saja. Jadi kita tetap harus jeli ya melihat peluang yang menguntungkan kita ya, mulai barang yang kita beli apa, toko reputasinya seperti apa, dan sellernya kalau kita chatting seperti apa. Itu review di situ juga sangat membantu ya, karena biasanya kalau orang luar itu kalau ngasih review itu dia tuh nggak segan-segan nih guys. Jadi kalau yang dia jelek pasti akan langsung dikomplain jelek. Jadi itu kita perhatikan. Dan biasanya sih kita juga bisa melihat waktu-waktu yang ada promonya ya, itu akan menguntungkan kita kalau mau beli barang. Berikutnya, pengiriman dari luar negeri itu bisa jadi akan sangat lama. Jadi kalau misalkan kita di lokal gitu ya, kan ada tuh tenggat waktu misalkan 3 hari barang sudah dinyatakan deliver, itu bisa auto complete gitu ya. Nah, batas safety yang diberikan online shop luar itu sampai 2,5 sampai 3 bulan. Jadi itu untuk mengakomodir kalau pengirimannya lama di tengah jalan, entah itu transit di mana, entah ada isu apa gitu ya. Jadi 3 bulan waktu maksimal. Nah, untuk menunggu itu kita juga bisa sering-sering cek status barang nih, baik lewat aplikasi si online shopnya, atau kalau sudah sampai di Indonesia kita bisa cek ke bea cukai atau ke kurir lokal yang akan mengantarkan ke kita. Nah, berikut ini yang menarik nih, kalau kita beli handphone dari luar negeri. Jadi ini adalah keterangan resmi yang diberikan oleh tim bea cukai waktu itu pas aku chatting ya. Jadi email itu otomatis didaftarkan oleh kurir lokal penerima barang di Indonesia dalam hal ini contohnya PT Pos. Jadi begitu barang itu diterima oleh kurir lokal, email itu langsung didaftarkan ke info kita. Jadi begitu barang sampai kita bayar pajaknya, otomatis email itu ya sudah terdaftar aja gitu. Nah, sedangkan kalau menu di bea cukai itu yang untuk pendaftaran sendiri lewat aplikasi ataupun lewat web itu ya, itu katanya diperuntukkan untuk handphone yang dibawa sendiri oleh penumpang yang datang ke Indonesia lewat pesawat. Ini nanti akan kita coba buktikan ya, nanti kalau aku udah bisa beli handphone, kita akan buktikan ya, apakah ini itu benar-benar terdaftar otomatis oleh kurir atau emang kita harus daftar sendiri. Tapi yang jelas kita nggak perlu worry sih, pasti ada jalannya. Oke, kayaknya itu aja sih konten yang panjang ini, semoga mencerahkan buat teman-teman yang mau belanja online di luar negeri apapun barangnya. Dan ya semoga ini sharing pengalaman aja lah. Oke, kayaknya cukup ya, kita ketemu lagi di konten yang lain. See you, bye bye.